Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan ini akan membahas metrik penyajian graf atau grafik. Suatu graf mengandung dua himpunan, yaitu himpunan V yang elemennya disebut simpul atau vertex atau poin atau node atau titik. Himpunan E yang merupakan pasangan tak urut dari simpul, anggotanya disebut ruas, edge atau rusuk atau sisi. Graf seperti dimaksud di atas ditulis dengan G dalam kurung E, V. Banyaknya simpul atau vertex disebut order, sedangkan banyaknya ruas, edge, disebut size dari graf. Sebagai contoh, gambar berikut menyatakan graf G dalam kurung E, V dengan maksud V mengandung 4 simpul, yaitu simpul A, B, C, dan D. Sedangkan E mengandung 5 ruas, yaitu E1 sama dengan A, B, E2 sama dengan B, C, E3 sama dengan A, D, E4 sama dengan C, D, dan yang terakhir E5 sama dengan B, D. Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa dibuatkan garis mulai dari simpul A kemudian ke simpul B menandakan ruas E1, yaitu sama dengan A, B. Jadi dari kiri atas ke kiri bawah tarik garis lurus. Selanjutnya simpul B dengan simpul C dengan ruas E2, yaitu B, C. Maka kita tarik garis lurus dari pojok kiri bawah ke pojok kanan bawah simpul C. Berikutnya ruas E4, yaitu antara simpul C dengan simpul D, kita tarik dari pojok kanan bawah hingga pojok kanan atas simpul D. Berikutnya ruas E3, dari pojok kiri atas kita tarik ke kanan atas, yaitu simpul D secara horizontal. Yang terakhir yaitu ruas E5 dengan simpul B, D. Kita tarik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas simpul D untuk garisnya. Gambar di bawah ini menyatakan suatu multigraf di mana kita melihat ada 6 ruas, yaitu ruas E1 diwakili garis diagonal yang ditarik dari kanan ke atas ke kiri bawah. Ruas E2 diwakili dengan kedua titik ujungnya adalah simpul yang sama, yaitu simpul A. Ruas semacam ini disebut gelung atau sleeve loop. Ruas E3 diwakili oleh garis horizontal dari simpul A ke simpul D. Ruas E4 dengan garis vertikal dari bawah ke atas simpul C dan D. Ruas E5 dari simpul B ke simpul C dengan garis horizontal. Dan ruas E6 dengan model melengkung dari simpul B dan C. Jika kita lihat ruas E5 dengan E6 mempunyai titik ujung yang sama, yaitu simpul B dan simpul C. Kedua ruas ini disebut ruas berganda atau ruas sejajar. Di sini dinyatakan suatu graf yang tidak mengandung ruas sejajar maupun self loop sering disebut juga sebagai graf sederhana atau simple graph. Suatu graf G dalam kurung E, V disebut subgraf dari G, E, V bila E himpunan bagian dari E dan V himpunan bagian dari V. Jika E mengandung semua ruas dari E yang titik ujungnya di V, maka G disebut subgraf yang direntang oleh V
yaitu spanning subgraph. Sebagai contoh subgraph dari gambar ini kita lihat ada 5 ruas. Karena subgraph maka diambil garis perpotongan sebagai bagian dari himpunan G subgraph dari G, namun bukan dibentuk oleh V sama dengan A, B, dan D. Selanjutnya contoh spanning subgraph yaitu G subgraph yang dibentuk oleh V adalah A, B, dan D. Di sini ada 3 simpul yaitu simpul A, B, dan D. Ruasnya adalah E1, E3, dan E5. Masuk di graf berlabel. Graf G disebut graf berlabel jika ruas atau simpulnya berkaitan dengan suatu besaran tertentu, khususnya jika setiap ruas E dari G dikaitkan dengan suatu bilangan non-negatif D dalam kurung E, maka D dalam kurung E disebut bobot atau panjang dari ruas E. Sebagai contoh graf berlabel, gambar berikut ini menyajikan hubungan antar kota. Di sini simpul menyatakan kota dan label DE menyatakan jarak antar dua kota. Kita lihat pada graf terdapat 8 simpul yang mewakili nama kota dengan label huruf alfabet yang berbeda dan ruasnya diwakili dengan angka. Derajat graf derajat simpul V ditulis dengan D dalam kurung V adalah banyaknya ruas yang menghubungi V. Karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan jarak suatu graf, maka jumlah derajat semua simpul suatu graf derajat sama dengan 2 kali banyaknya ruas graf atau size, atau dapat dituliskan derajat graf sama dengan 2 kali size. Pada gambar berikut ini jumlah semua simpul sama dengan 4. Berdasarkan rumus sebelumnya, 2 kali jumlah size untuk derajatnya, maka jumlah derajat semua simpul sama dengan 8. Jika derajat masing-masing simpul pada graf berjumlah genap, maka graf tersebut disebut Euler graph. Di sini suatu simpul disebut genap atau ganjil tergantung apakah derajat simpul tersebut genap atau ganjil. Kalau terdapat self loop, maka self loop tersebut dihitung 2 kali pada derajat simpul. Sebagai contoh di sini kita bisa melihat ada 6 simpul A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini ada self loopnya yaitu pada posisi simpul B. Pada gambar sebelumnya banyak ruas atau size sama dengan 7, sedangkan derajat masing-masing simpul adalah DA sama dengan 2, DB sama dengan 5, DC sama dengan 3, D sama dengan 3, DE sama dengan 1, DF sama dengan 0. Maka total jumlah derajat simpul adalah 14 karena jumlah size-nya dikalikan 2. E disebut simpul bergantung akhir yaitu simpul yang derajat 1, sedangkan F disebut simpul terpencil yaitu simpul yang berderajat 0. Keterhubungan walk atau perjalanan dalam graf G adalah barisan simpul dan ruas berganti-ganti. V1, E1, V2, E2, dan seterusnya hingga En-1, Vn. Di sini ruas EI menghubungkan simpul VI dan VI plus 1. Banyaknya ruas disebut panjang walk. Walk dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menulis deretan ruas. Misalnya E1, E2, dan seterusnya hingga En-1, atau deretan simpul V1, V2, dan seterusnya Vn-1, Vn. Di mana diketahui V1 sama dengan simpul awal, Vn sama dengan simpul akhir. Walk disebut tertutup bila V1 sama dengan Vn. Istilah pada graf
Satu walk disebut tertutup yang menghubungkan V1 dengan Vn, yaitu setiap ruas menghubungkan simpul awal dan akhir. Apabila kita lihat pada gambar ini, kita ada 4 simpul dan 4 ruas. Selanjutnya, trail adalah walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Pada path atau jalur adalah walk yang semua simpul dalam baris adalah berbeda. Jadi suatu path pastilah suatu trail. Graph merupakan walk terbuka karena tidak ada ruas yang menghubungkan, yaitu simpul U dan simpul T. Sebagaimana kita lihat pada gambar, simpulnya ada 4, kemudian ruasnya ada 3, dan U dan T tidak ada ruasnya. Ini merupakan suatu path atau trail terbuka dengan derajat setiap simpulnya sama dengan 2, kecuali simpul U dan simpul T berderajat 1. Cycle atau sirkuit adalah suatu trail tertutup dengan derajat setiap simpul sama dengan 2. Cycle dengan derajat K disebut dengan key cycle. Demikian pula jalur dengan panjang K disebut K minus jalur. Contoh di sini kita ada 6 simpul A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ruasnya dengan small letter, simpulnya capital letter. Dan setiap simpulnya di sini diwakili dengan tanda lingkaran. Baris ruas A, B, C hingga H adalah walk bukan trail karena ruas B 2 kali muncul. Barisan simpul A, B, E, F bukan walk karena tidak ada ruas yang menghubungkan simpul B ke F. Baris simpul A, B, C, D, E, C, F adalah trail bukan jalur atau path karena C 2 kali muncul. Barisan ruas A, D, G, K adalah jalur atau path karena menghubungkan A dengan F. Ruas A, B, H, G, E, A adalah cycle. Graph yang tidak mengandung cycle disebut acyclic. Contoh dari graph acyclic adalah pohon atau tree. Berikut ini adalah contoh dari acyclic. Suatu graph G disebut terhubung jika untuk setiap 2 simpul dari graph terdapat jalur yang menghubungkan 2 simpul tersebut. Sebagaimana kita lihat contoh pada gambar, ada 6 simpul di mana B menjadi percabangan dari simpul A, C, E, kemudian E menjadi percabangan juga dengan huruf B, D, dan F. Gambar berikutnya percabangan ada pada huruf B, D, dan C. Subgraph yang terhubung pada suatu graph disebut komponen dari G bila subgraph tersebut tidak terkandung dalam subgraph terhubung lainnya yang lebih besar. Contoh di sini adalah simpul A, B, C, kemudian secara terpisah ada ruas simpul D dan E. Lihat misalnya antara D dan A tidak ada jalur yang menghubungkan dengan simpul A, B, dan C. Graph terarah atau directed graph atau digraph. Di sini graph terarah adalah graph yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja atau satu arah. Maksimum jumlah busur dari n simpul adalah n dikali n-1. Suatu graph terarah atau berarah directed graph D terdiri atas 2 himpunan. Yang pertama himpunan V, anggotanya disebut simpul. Yang kedua himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau arcus. Sebagai contoh untuk directed graph, gambar di bawah ini adalah sebuah graph berarah D dalam kurung V, A dengan
V mengandung 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian A mengandung 7 arkus atau ruas, yaitu 1,4, 2,1, 2,1, 4,2, 2,3, 4,3, dan 2. Arkus 2,2 disebut gulung atau shaft loop, sedangkan arkus 2,1 muncul lebih dari satu kali disebut arkus sejajar atau arkus berganda. Bila arkus suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah tersebut dinamakan jaringan atau network. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi dinamis bila V himpunan bagian dari V serta A himpunan bagian dari A dengan titik ujung anggota A terletak di dalam V, maka dikatakan bahwa D dalam kurung V, A adalah graf bagian subgraf dari D dalam kurung V, A. Bila A mengandung semua arkus anggota A yang titik ujung anggota V, maka dikatakan bahwa D dalam kurung V, A adalah graf bagian yang dibentuk atau direntang oleh V. Undirected graph, graf tak terarah atau undirected graph, adalah graf yang menghubungkan dua vertex V1 ke V2 dan V2 ke V1 dua arah. Bila vertex sama dengan N, maka graf tak terarah komplit akan mempunyai busur H sama dengan N dikali N kurang 1 dibagi 2. Pada gambar kita bisa lihat ada V1, kemudian V2, V3, dan V4. V2 sebagai simpul vertex atau node, kemudian ruas dari V4 ke V3 disebut busur atau edge atau arch. Yang dapat dilakukan adalah V1 dikurang V2 sama dengan V2 dikurang V1. V1 dikurang V4 sama dengan V4 dikurang V1 dan seterusnya. Critical path menggunakan graf berbobot dan mempunyai arah. Simpul asal 1, simpul tujuan 5. Bisa kita lihat di sini ada 5 simpul, kemudian ada 7 ruas. Simpul 1 menuju ke simpul 2 dengan label durasi 10. Simpul 2 menuju ke simpul 3 dengan label durasi 6. Simpul 3 menuju ke simpul 4 dengan label durasi 4. Simpul 4 menuju ke simpul 5 dengan label durasi 9. Masih dalam critical path, di sini terdapat 3 kolom alternatif, path, dan bobot. Alternatif baris 1, simpul 1 ke simpul 4 ke simpul 5 dengan bobot 16. Baris kedua, simpul 1 ke simpul 2 ke simpul 5, bobotnya 15. Baris ketiga, simpul 1 ke simpul 2 ke simpul 3 dan ke simpul 5, bobotnya 24. Simpul 1, simpul 4 ke simpul 3, kemudian simpul 5 dengan bobot 19. Baris kelima, simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, kemudian ke simpul 5 dengan bobot 29. Yang terakhir, simpul 1 ke simpul 4 ke simpul 3 ke simpul 2 ke simpul 5 dengan bobot 22. Maka diperoleh critical path lintasan kritis, yaitu angka yang paling besar yang paling banyak sama dengan 29. Shortest path atau lintasan terpendek, yaitu angka 15 ada pada baris kedua. Minimum spanning tree merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobotnya adalah minimum. Dapat dilihat pada gambar grafik berikut. Ada 5 simpul dengan 7 ruas. Simpul V1 ke simpul V2 dengan durasi 10. Simpul V2 ke simpul V3 durasi 6.
simpul V3 ke simpul V4 dengan durasi 4, simpul V4 ke simpul V5 dengan durasi 6, simpul V5 ke simpul V2 atau V2 ke V5 dengan durasi 5, kemudian simpul V1 ke simpul V4 dengan durasi 7, dan simpul V5 ke simpul V3 dengan durasi 8. Masih dalam lanjutan minimum spanning tree, langkah yang dilakukan untuk membentuk minimum spanning tree adalah bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas, gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil. Seterusnya secara ascending atau urut hingga semua simpul terhubung. Bisa kita lihat dari sini gambarnya, ditelusuri dari V1 ke V4 dengan durasi 7, dari V4 ke V3 dengan durasi 4, kemudian dari V3 ke V2 dengan durasi 6, V2 ke V5 dengan durasi 5. Total minimum spanning tree sama dengan 22. Metrik penyajian graf, misalnya disajikan graf G dalam metrik ruas B ukuran M kali 2, maka setiap baris metrik menyatakan ruas. Misalnya baris 4,7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Metrik adjacency dari graf G yaitu metrik yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah metrik A berukuran N kali N yang bersifat A IJ sama dengan 1 bila ada ruas dalam kurung VI, VJ, 0 bila dalam hal-hal lain. Metrik adjacency merupakan metrik simetris untuk graf dengan ruas sejajar. Metrik adjacency definisi sebagai berikut: AIJ sama dengan kurung kurawal P bila ada P buah ruas menghubungkan VI, VJ, kemudian P lebih besar dari 0. 0 bila dalam hal-hal lain. Kemudian metrik incidence dari graf G yaitu metrik yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa subloop didefinisikan sebagai metrik M berukuran N kali M sebagai berikut: MIJ sama dengan kurung kurawal 1 bila ada ruas EJ berujung di simpul V, 0 dalam hal lain. Sebagai contoh metrik adjacency, kita lihat di sini untuk vertex atau simpulnya ada 5, kemudian ruasnya ada 8. Karena di sini metrik adjacency yaitu ruas yang sejajar, maka jalur yang ditempuh di sini adalah V1 ke V2, kemudian V2 ke V3, selanjutnya V3 ke V4, V4 lalu ke V5, kemudian kembali melalui V5 ke V1. Karena jumlah ruasnya 8, maka 8 dikali 2, jadi metrik ruasnya ada 16 jalur. Metrik ruas memberikan jarak antara angkanya. 1 berjarak dengan 2, 1 berjarak dengan 3, 1 berjarak dengan 4, 1 berjarak dengan 5, 2 berjarak dengan 3, 3 berjarak dengan 4, 3 berjarak dengan 5, 4 berjarak dengan 5, atau bisa saja disusun secara berurut 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 5, atau secara pasangan. Di sini 1,2
1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 3,4, 3,5, dan 4,5. Sebagaimana kita lihat pada metrik adjacency terbagi menjadi dua area horizontal dan area vertikal. Kita baca mulai dari secara horizontal, V1 dengan nilai 0 bertemu dengan V1, V1 dengan V2 memiliki nilai 1 karena ada jalurnya. Kemudian V1 dengan V3 dengan nilai 1 karena ada jalurnya, ruasnya. V1 dengan V4 ada nilai 1 karena ada ruasnya. V1 dengan V5 dengan nilai 1 karena ada ruasnya. Selanjutnya V2 dengan V1 ada nilainya 1 karena ada jalurnya. V2 dengan V2 nilainya 0 karena tidak ada jalurnya. V2 dengan V3 ada jalurnya maka nilainya 1. V2 dengan V4 tidak ada jalurnya maka nilainya 0. V2 dengan V5 nilainya 0 karena tidak ada jalurnya, harus melewati jalur yang atau simpul yang ada. Selanjutnya V3 dengan V1 ada jalurnya maka nilainya 1. V3 dengan V2 nilainya 1 karena ada jalurnya. V3 dengan V3 tidak ada jalurnya karena merupakan suatu simpul atau vertex. V3 dengan V4 ada jalurnya maka nilainya 1. V3 dengan V5 ada jalurnya maka nilainya 1. Selanjutnya V4 dengan V1 ada jalurnya maka nilainya 1. V4 dengan V2 tidak ada jalurnya, harus melalui simpul maka nilainya 0. V4 dengan V3 ada jalurnya, hubungan simpulnya maka nilainya 1. V4 dengan V4 itu sama saja dengan simpulnya maka nilainya 0. V4 dengan V5 ada jalurnya, hubungan antara simpul maka nilainya 1. V5 dengan V1 ada jalurnya yaitu 1 nilainya. V5 dengan V2 jalurnya adalah 0. V3 dengan V5 nilainya 1. V5 dengan V4 sama dengan 1 juga. Yang terakhir V5 dengan V5 maka nilainya 0. Selanjutnya metrik insiden, kita lihat pada tabel di sini ada vertex dengan edge atau ruas. Perlu ditekankan di sini apabila satu simpul dihubungkan dengan simpul lain melalui satu ruas maka nilainya 1. Apabila lebih dari satu ruas maka nilainya 0. V1 ke E1 menghubungkan ke simpul V2 maka nilainya 1. V1 ke E2 menghubungkan ke simpul 3 maka nilainya 1. V1 ke E4 menghubungkan ke simpul 4 maka nilainya 1. V1 ke E5 menghubungkan ke simpul 5 maka nilainya 1. V1 ke E6 harus melalui dua simpul maka nilainya 0. V1 ke E7 harus melalui lebih dari satu simpul maka nilainya 0. V1 ke E8 harus melalui lebih dari satu simpul maka nilainya 0. Dan begitu seterusnya. Graf terarah atau directed graph atau digraph adalah graf yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja satu arah. Maksimum jumlah busur dari n simpul adalah n dikali n-1. Suatu graf berarah atau directed graph D terdiri atas dua himpunan. Yang pertama himpunan V, anggotanya disebut simpul.
kedua, himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau arkus. Graph. Penelusuran graph dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu depth first search atau DFS, kedua breadth first search atau BFS. Depth first search atau DFS, penelusuran dengan DFS pada graph tak berarah dengan melakukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama dari node yang ditinjau. Sebagai contoh, untuk depth first search dimulai dari simpul V1 menuju ke simpul V2, kemudian V2 menuju ke simpul V4, V4 menuju ke simpul V8, selanjutnya ke V5. Karena V8 sudah dilewati setelah penelusuran ke V4, maka penelusuran yang berikutnya dianggap tidak dilewati lagi. Dari gambar berikut ini terbentuk matriks dengan area V1 dengan V8 secara vertikal, kemudian V1 sampai dengan V8 secara horizontal. Dari matriks di atas diperoleh urutan sebagai berikut: V1 menuju ke V2, kemudian V2 menuju ke V4, V4 menuju ke V8, V8 menuju ke V5, V5 menuju ke V6, V6 menuju ke V3, kemudian V3 menuju ke V7. Selanjutnya yaitu breadth first search atau BFS, berbeda dengan cara sebelumnya. Dengan BFS, penelusuran akan diawasi dari node 1, kemudian melebar pada node adjacent node dari node 1 dan diteruskan pada node 2, kemudian node 3 dan seterusnya. Sebagai contoh, breadth first search di sini memiliki 8 simpul. Dari gambar di atas diperoleh urutan V1, kemudian V2 menuju ke V3, V4 menuju ke V5, V6 dan V7, kemudian yang terakhir V8. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.